bayi cacat bawaan begitu. Karena kadang-kadang masalah yang sepele tetapi berakibat fatal pada perkembangan bayi tersebut. Adapun kiat-kiat itu dimulai saat pertama premarital counseling ya. Jadi sebelum menikah itu sebaiknya konsultasi ataupun ya berkonsultasi kepada dokter ya bagaimana supaya nanti bisa ada pemahaman untuk mendapatkan kehamilan yang sehat begitu. Jadi sebelum menikah atau sudah menikah kemudian konsultasilah ke dokter ya untuk bagaimana cara-cara atau kiat-kiat mendapatkan kehamilan yang sehat gitu. gitu ya. Kemudian pada saat hamil ya, misalkan begini ya, sebaiknya kalau misalkan menikah ya secepatnya, jangan menunda-nunda misalkan ya, jangan terlalu sampai sudah usia sudah tidak subur lagi misalkan terus menikah atau sudah 40 tahun baru menikah atau tua misalkan dapat jodohnya. Nah, ini akan terdampak resiko terjadinya kehamilan cacat bawaan. Kenapa demikian? Karena usia ibunya misalkan 35 tahun ke atas, sehingga dia akan terkena resiko misalkan penyakit ya yang diturunkan itu yaitu trisomi 21 ya, karena gen itu akan muncul begitu ya jadi pembuahan maka terjadilah cacat bawaan yang mengenai gen trisomi 21 sindrom ya seperti itu ya. Jadi Down syndrome ya akhirnya ya, seperti bayinya akhirnya cacat ya, anaknya misalkan secara mental dan psikologisnya seperti anak terus walaupun usia udah besar begitu. Ini dari sisi usia ya. Kemudian penting sekali bahwa untuk menikah itu pada usia-usia memang premarital yang masa-masa usia subur begitu. Nah, kemudian faktor keturunan ya. Biasanya ada penyakit-penyakit yang diturunkan. Nah, ini siapkah pasangan ini kalau sudah menyintai gitu kan? Nah, nantinya ada kemungkinan misalkan bayinya diturunkan cacat bawaan dari sampai buta warna misalkan, atau penyakit diabetes ya, penyakit hipertensi ataupun penyakit-penyakit lain yang diturunkan, tumor juga bisa diturunkan. Nah, seperti itu. Jadi untuk meminimalisasi seperti itu, makanya kalau ada faktor keturunan misalkan dari pihak calon suami dan pihak calon istri, ternyata ada garis keturunan yang misalkan buta warna atau bibir sumbing misalkan, maka ini bisa ketemu lagi itu nanti. Ya, bisa dari keturunannya akan muncul lagi. Nah, itu perlu diberitahukan ya seperti itu supaya siap menghadapinya. Dari faktor-faktor itu turunan. Kemudian dari faktor-faktor setelah menikah ya. Setelah menikah tentunya kita harus waspada ada bayi cacat bawaan disebabkan karena faktor infeksi ya. Faktor defisiensi makanan bisa ya, atau faktor-faktor makanan yang memang menyebabkan suatu kerusakan daripada proses perkembangan janin dari sel ya, ektoderm, mesoderm, endoderm tadi itu untuk pembentukan calon-calon organ, calon kulit, calon mata, calon organ semuanya itu bisa terganggu pertumbuhannya apabila ada kemasukan infeksi, kemasukan virus, kemasukan infeksi hewan besar satu, toksoplasma misalkan, itu bisa menyebabkan suatu kecacatan ya. Oleh karena itu harus waspada hal-hal seperti ini. Jadi kalau seseorang hamil muda ya, misalkan sudah menikah kemudian hamil trimester pertama, dia harus waspada akan hal-hal seperti ini yang bisa menyebabkan cacat bawaan ya. Contohnya kalau dia misalkan sebelumnya piara hewan ya, ternak ataupun kucing ataupun burung ya, ayam yang banyak sekali, maka harus menghindar dari situ karena kemungkinan dia akan terinfeksi dengan suatu infeksi toxotox namanya, toxoplasma, rubella, cytomegalovirus dan Haemophilus influenza. Dan 4 faktor ini, infeksi ini bisa menyebabkan cacat bawaan, bahkan
kematian janin dan keguguran seperti itu. Ya masih bersyukur kalau keguguran dan keluar ya janinnya, tidak beban jadi orang tua ya. Tetapi kalau misalkan ternyata bayinya cacat, misalkan lahir cacat, maka akan tidak sangat enak sekali ya begitu. Tidak akan mengenakan yang sudah hamil susah-susah ternyata bayinya cacat. Nah itu maksud saya ya. Jadi kalau sudah hamil muda, maka segala piaraan hewan di rumah harus disingkirkan. Kalau nggak bisa disingkirkan ya kitanya yang menyingkir begitu, menjauh ya, atau kontak rumah atau bagaimana caranya supaya tidak kontak. Karena sering saya dapatkan bahwa rupanya sang suami suka piara burung misalkan ya, burung yang burung untuk yang dilihat bunyinya ataupun suaranya atau warnanya. Ya banyak sekali burung-burung yang menyebabkan virus rubella ya. Contohnya burung piung, burung lovebird, burung kenari itu ya, ataupun kucing ya, kucing liar bahkan ya di luar. Nah, kalau punya kucing piaraan sebaiknya dibawa ke dokter hewan untuk disuntik ya, untuk dikasihkan obat-obatan anti toksoplasma. Kenapa demikian? Kalau tadi hewan piaraan burung dan ternak unggas itu merupakan host atau perantara dari virus rubella dan hemophilus influenza, maka kalau kucing ini merupakan perantara dan host dari penyakit toksoplasmosis. Ya. Toksoplasmosis ini termasuk hewan bercela satu, ya, itu merupakan sel, ya, satu sel tapi dia pada saat di dalam kucing, ya, itu dia normal, tidak menyebabkan kucing mengalami gangguan. Tapi kadang-kadang toksoplasma tadi membentuk di dalam ususnya kucing tadi, membentuk kista kemudian diberakkan ya. Nah dia berterbangan di mana-mana. Kalau masuk ke makanan kita atau masuk ke kulit kita, ke tetelan kita, ya, maka kista tadi dalam toksoplasma dalam bentuk kista tadi terlarut oleh karena asam lambung kita, maka terlarut keluarlah toksoplasmosis tadi. Ya. Dan itu masuk di dalam darah dan masuk ke dalam darah, maka cepat sekali berkembang biaknya. Dalam 1 jam bisa menjadi jutaan sel. Ya. Dan yang paling disukai itu pada saat ibu yang hamil ya, dia masuk ke dalam organ-organ ya janin yang masih dalam tahap perkembangan. Yang disukai toksoplasma ini adalah organ otak biasanya dan saraf gitu. Sehingga seringkali janin ini tiba-tiba dalam perkembangannya tidak ada batok kepalanya ya. Anencephalus ya, itu mana bayi berkembang tanpa batok kepala. Tentunya kalau lahir besar masih tidak bisa bertahan hidup lama. Kadang-kadang juga menyerang saraf pada pembentukan saraf medulla spinalis ya. Terjadilah spina bifida, jadi tidak nyambung situ ya. Akhirnya ada kacatan ya di belakang, maka bisa lumpuh kan, bisa gitu. Macam-macam, ada bell palsy ya, ada juga yang mengalami hidrosepalus ya, terjadi pembuntuan pada sistem nafili pada mekanisme saluran medulla spinalis pada kepala bayi, sehingga karena salurannya buntu maka kepalanya membesar terus, besar kayak balon gitu. Nah ini juga terapinya susah ya, kalau karena cairannya terus menekan otak, akhirnya otaknya mengecil tipis begitu. Tentunya akan mengakibatkan kecacatan pada dari sisi motorik maupun sisi psikologis, dan tentunya intelijensi akan terganggu. Ya. Bahkan bayinya tidak bisa apa-apa. Nah, ini juga repot. Tentunya nanti dilakukan pada pembedahan saraf, dipasang kayak selang gitu kan di dalam otaknya dan di dalam perut. Jadi ini akan banyak memakan waktu dan biaya ya tentunya. Tetapi kompetensi daripada janin ini untuk hidup layak saya kira sangat berat sekali. Padahal sejak awal bisa kita cegah ya. Gimana cegahnya? Yaitu singkirkan jauh-jauh kucing liar ya, kucing tidak diobati dengan baik ataupun yang tidak dirawat dengan baik ya. Makanya kalau piara kucing, baik kucing apa yang bagus-bagus itu kucing angora atau kucing apa itu ya, maka perlu dimandiin misalkan ya, mandiin tiap hari, bersihkan, disuntik untuk anti tokso gitu ya, supaya tidak menularkan kepada manusia. Dan kucing ini ya
toksoplasma ini bisa menempel pada bulu-bulu kucing. Nah, bulu-bulu kucing ini kalau tidur di sofa gitu kan, rontok bulunya ada kista yang ada di situ, maka akan tertelan kita, maka terjadilah tadi itu proses regenerasi daripada toksoplasma ya. Oleh karena larut kena asam masia lambung kita, larut, keluarlah toksoplasma, masuk ke dalam aliran darah, maka yang diserang adalah janinnya. Demikian juga pada saat hamil muda ataupun hamil tua, tidak boleh atau janganlah memakan makanan yang setengah matang atau bahkan mentah ya, saujana mentah gitu ya. Nah, bagaimana bisa terjadi seperti itu? Nah, seringkali toksoplasmosis ini siklus hidupnya itu sangat kompleks sekali. Yang pertama, hostnya di kucing tadi ya. Kucing ini kemudian berak di seberang tempat. Nah, kemudian telurnya toksoplasma tadi kena panas dan kena air hujan, larut ke dalam aliran tanah dan air ya. Sampailah di rumput. Ya, nempel-nempel di rumput-rumput. Rumput itu kena kotoran kucing ataupun kena telur tadi. Kemudian dimakan oleh kambing atau sapi, ya kan? Daging kambing atau daging sapi atau daging babi. Kemudian toksoplasma tadi di dalam otot hewan tadi, dia membentuk suatu pelindung dirinya ya, dalam bentuk seperti kista gitu. Sehingga bentuk pelindung tadi, kista tadi itu tidak dikenali oleh imunitas hewan tersebut, sehingga dia aman tinggal di situ sampai lama, sampai dia matinya, atau disembelih oleh manusia, kemudian dimakan. Kalau dia dibakar mateng atau digoreng mateng, kistanya ikut mateng, ikut mati ya. Masalahnya kalau dibakar, ya itu kan tidak mateng ya. Kalau kurang mateng, akhirnya toksoplasmanya itu masih bertahan di situ. Kemudian kita makan. Nah, ibu-ibu hamil yang saya lihat secara klinis ya, saya dapatin itu seringkali suka makan sate itu biasanya akan keguguran ataupun tidak berkembang kehamilannya karena seperti tadi itu. Jadi kista toksoplasma tadi yang ada di dalam daging tadi, karena tidak mati ditelan oleh manusia, kemudian dikunyah di dalam lambungnya ada asam masil, larutlah keluarnya toksoplasma. Toksoplasma berkembang biak terus, akhirnya menyerang pada janin tadi, sehingga janin tidak berkembang ataupun cacat bawaan. Jadi di sini siklus hidup toksoplasma tadi sampai ke dalam kambing dan hewan-hewan ternak ya. Oleh karena itu, antisipasinya ya kita pada saat hamil ya harus memakan makanan yang matang ya. Jangan setengah matang, apalagi lalapan ya, dihindari saja. Kenapa? Tadi contohnya lalapan ya. Misalkan kucing berak di kebun-kebun ataupun sayur-sayuran, kangkung ya, atau kangkung-kangkung yang di rawa-rawa itu. Nah, pada saat itu mampir di situ kita makan lalapan yang mentah-mentah misalkan, maka otomatis dicuci bersih kan tidak bisa bersih betul ya, karena dia akan nempel seperti itu di daun. Terus kita makan larut ya, akhirnya terkena toksoplasma. Tidak toksoplasma tapi cacing juga bisa ya, cacing-cacing yang bisa merupakan parasit pada tubuh kita itu awalnya biasanya kadang-kadang siklus hidupnya ada di dalam sayur-sayuran tadi itu. Oleh karena itu, maka sebelum makan sayuran harus dicuci bersih. Walaupun tidak hamil, maka harus bersih ya, kalau bisa dicuci benar, kemudian direbus setengah matang baru direbus matang ya. Memang sih kalau sayur itu direbus matang, akhirnya vitaminnya berkurang ya. Ini itu dilema tersendiri ya. Nah, tetapi ada kiat-kiat bagaimana menghindari sayuran tidak terkena dampak dari parasit tadi. Biasanya ada agrup unik ya, yang khusus itu kan sayuran yang di dalam yang betul-betul terlindung dari hewan-hewan tadi. Itu juga sangat sehat sekali, tapi sayang harganya cukup lumayan begitu kan. Nah, ini dari sisi kita menghindari ya, supaya bayi kita sehat tidak cacat bawaan. Tadi selain infeksi, ternyata ada juga faktor-faktor lain yang menyebabkan bayi kita atau janin kita menjadi cacat. Misalkan faktor eksternal itu apa? Nah, itu zat-zat kimia ya. Zat-zat kimia aktif ya, yang bisa merusak pertumbuhan dan perkembangan organ di dalam janin kita. Contohnya apa? Ya logam-logam berat. Logam berat itu ada di mana? Ya biasanya ibu-ibu ini kan pengen cantik tuh. Nah, memakai kosmetik ataupun
zat-zat yang ditaruh di muka ya, yang mengandung logam berat dan merkuri, tutupinon ya, yang bisa menyebabkan cacat bawaan janin. Oleh karena itu, ibu-ibu yang sedang hamil muda, hindarilah memakai make up atau kosmetik yang mengandung merkuri dan tutupinon seperti itu, karena efeknya sangat berbahaya sekali terhadap perkembangan janin ya. Jangan memang bisa merusak sel otak bayi juga ya, karena mengandung logam berat ya, bahaya. Tahu Minamata dulu, zaman dulu di Jepang ya, ada penyakit Minamata, ternyata bayinya tidak ada pertumbuhan tangan dan kakinya. Nah itu ternyata setelah diteliti ya, rupanya orang-orang yang di pantai itu suka makan seafood di daerah perikanan itu. Ternyata lautnya itu banyak mengandung pencemaran oleh pabrik-pabrik di sekitar situ, sehingga apapun yang ada di dalam laut itu adalah banyak mengandung logam berat, sehingga dikonsumsi oleh masyarakat situ, maka banyaklah terjadi bayi kelahiran cacat pada saat itu ya, seperti pandemi gini ya. Ternyata diteliti, dilacak, oh sebabnya adalah logam berat seperti itu. Nah, di zaman era modern seperti ini ya, itu sudah nggak ada lagi, karena memang AMDAL-nya sudah sangat ketat ya, ada dampak lingkungan, sehingga setiap pabrik tidak sampai membuang limbahnya ke sembarang lingkungan supaya tidak terdampak pada masyarakat sekitarnya. Ya, itu satu pencegahan seperti itu. Yang kedua, bahwa saat ini justru ya, pemakaian ya kosmetik yang tidak terdaftar di pada BPOM itu sangat berbahaya pada ibu-ibu hamil yang muda maupun hamil yang tua. Makanya kalau misalkan tidak yakin dengan itu, jangan dipakai lagi, atau tidak usahlah pakai make up, karena pada dasarnya ibu hamil itu sudah cantik ya. Kenapa begitu? Karena memang Allah menciptakan estrogen dan progesteron itu lebih banyak, sehingga kulit-kulitnya lebih sembab ya, kemudian lebih tebal, lebih mengkilat, lebih berkilau begitu. Jadi saya kira tidak perlu memakai make up lagi, cukup dibersihkan saja dari kotoran, debu, dan pakai facial wash itu untuk membersihkan mukanya ya, sehingga tidak perlu memakai suatu kosmetik apalagi yang berbahaya seperti tadi ya. Ini faktor eksternal yang bisa menyebabkan suatu cacat bawaan. Yang ketiga, misalkan dari sisi makanan, tentunya makanan yang mengandung logam berat tadi itu, makanan yang mengandung zat-zat pengawet makanan ya, hati-hati ya, misalkan borak ya, bisa menyebabkan cacat bawaan, bahkan misalkan kanker misalkan ya, seperti itu. Jadi inilah kiat-kiat tadi ya, yang harus kita waspadai pada ibu hamil ya, untuk supaya berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan ya, terutama yang berpengawet ya, tidak usah dimakan lah, atau yang berwarna yang menyolok-menyolok begitu, tidak usah dimakan lah ya. Yang alami saja ya, begitu. Yang alami tidak perlu pakai pengawet ya, yang langsung seger, langsung fresh di oven dimakan ya. Selain makanan tadi ya, tadi zat yang aktivitas, kemudian polusi udara ya. Jadi hindarilah polusi udara. Misalkan ruangan, masuk suatu ruangan ternyata kok banyak rokok, keluar aja, jangan berdiam di situ. Dan ini saya sarankan juga kepada ibu-ibu yang suaminya perokok berat ya. Coba tolong disampaikan kepada suaminya, janganlah merokok pada ibu hamil, dekat ibu hamil ya. Karena merokok yang pasif seperti ibu hanya mengisap, lebih berbahaya daripada perokok itu sendiri. Dan racun rokok itu justru banyak sekali. Ngalang-ngali knalpot motor ya, atau mobil begitu. Itu banyak sekali, komplit sekali, ada CO2-nya, ada oxidative stress ya, macam-macam yang bisa mengakibatkan kerusakan pada janinnya ya. Apalagi rokok berat ataupun di ruangan banyak rokok, di dalam kamar juga ngerokok, ibunya juga terjadi pasif merokoknya, ikut merokok, jadi ini bisa menyebabkan kecacatan pada bayinya ya. Atau suatu asap pabrik ya, yang hitam itu, wah itu banyak situ, saya lihat kadang itu kalau terbuang gitu kan, disiap lama-lama akan menumpuk, akan menyebabkan karbon ya, karbon zat yang beracun ya, yang hitam itu, yang kayak jelaga
itu kalau dihisap terus bisa menyebabkan kanker prostat misalkan. Ya, pada seorang laki-laki ya. Jadi banyak faktor atau kanker paru-paru ya, asbestosis ya, pada ruangan yang banyak memakai asbes. Ternyata asbes itu biji-biji asbes kalau terhisap ke paru-paru kita masuk menyebabkan partikel-partikel yang asing bagi tubuh kita, lama-lama bisa menumbuhkan jadi kanker yang namanya asbestosis dulu banyak. Sekarang udah nggak ada lagi, udah ketahuan ya, sudah jarang lah pokoknya mungkin insya Allah. Dan itu beberapa faktor yang memang cukup ngeri kalau kita dengar ya, dengan lingkungan kita kalau tidak higienis. Dan jangan lupa ibu hamil sebaiknya juga mengkonsumsi zat-zat yang bergizi yang dibutuhkan oleh pertumbuhan janin itu sendiri. Jadi kalau dari makanan saja, ya, saya kira tidak cukup karena yang kita makan kelihatannya itu bagus sehat, belum tentu kandungan gizinya komplit dibutuhkan oleh pertumbuhan janin. Contohnya misalkan kita makan sayur ternyata dimasak, maka vitaminnya jadi hilang kadarnya, konsentrasinya. Atau makan daging dimasak matang, pasti ada beberapa zat yang akan tidak berguna lagi. Nah, oleh karena itu dibutuhkanlah suatu vitamin untuk ibu hamil supaya bisa mensuplai dan menginduksi ya, menambahi zat-zat yang diperlukan yang tidak didapatkan pada makanan kita. Seperti itu. Banyak sekali ya yang di daerah ya, ternyata ibunya makanan cukup tetapi bayinya kecil misalkan. Makanan cukup ternyata ibunya HB-nya turun. Ya, HB-nya ternyata anemi, ini kenapa nih? Atau pada masalah pencernakannya dia tidak bisa mengabsorpsi zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Walaupun makanannya bagus. Nah, ini ada juga seperti itu faktor ya. Jadi, oleh karena itu untuk kiat-kiat tadi supaya bayi kita sehat ya tentunya kontrol ya ke dokter ya. Secara rutin trimester pertama, kedua dan ketiga. Minimal untuk di USG ya untuk mengetahui kondisi janin pertama ya, trimester pertama. Trimester kedua juga di USG dan trimester ketiga minimal 2 kali ya. Pada 9 bulan untuk mengetahui posisi, beratnya dan kondisi kesehatan janinnya dan hal-hal yang diperlukan apakah ini bisa sehat lahir normal ataupun yang lainnya. Itu pentingnya. Jadi vitamin yang diberikan oleh dokter ya atau tenaga kesehatan yang lain perlu diminum ya. Dan ini disesuaikan dengan kondisi kehamilannya. Kalau trimester pertama misalkan, ya tidak perlu kita kasih obat-obat yang komplit, vitamin yang banyak gitu, malah membuat dia mual ya. Membuat ibu itu mual. Karena apa? Karena ibu trimester pertama biasanya mengalami morning sickness, mengalami mual muntah. Kalau mual muntah kita kasih vitamin yang gede-gede gitu, malah ngeri ibunya ya, malah nggak diminum kadang-kadang ya, trauma dan nggak minum lagi. Udah makan udah muntah, minum juga muntah nggak bisa. Padahal pada trimester pertama yang dibutuhkan ada apa? Asam folat gitu kan. Hanya asam folat yang dosisnya juga tidak banyak, tetapi sangat diperlukan sekali pada trimester pertama untuk pertumbuhan terutama pertumbuhan saraf pada janin tersebut. Dan kalau kekurangan asam folat, apalagi harganya murah sekali, mungkin Rp1, Rp2 harganya. Tapi sangat penting dibutuhkan pada seorang ibu yang hamil trimester pertama. Kalau asupan itu ya tidak cukup ataupun absorpsinya tidak bisa oleh ibu, maka sering terjadi kecacatan bawaan. Ya, yang biasanya adalah bisa mengalami spina bifida ya, saraf punggungnya itu tidak nyambung. Seperti itu dampaknya ya, balas sepele. Oleh itu, pada ibu yang mual muntah, usahakan tetap meminum asam folat. Ya, nanti diberikan obat anti mualnya dan harus sering-sering mengkonsumsi buah misalkan atau tomat ya yang banyak asam folat misalkan. Nah, itu juga sayur-sayuran ya dipaksa bisa masuk. Kalau maksimal nggak masuk, maka diperlukan obat-obatan dan diberikan vitamin asam folat. Setelah trimester pertama, mengejar trimester kedua, maka terjadilah pertumbuhan organ-organ tadi. Organ-organ itu diantaranya organ dalam ya, dari semua organ tubuh janin itu dibentuklah maksimal. Nah, pada proses pertumbuhan ini
Jangan sampai kita terdampak oleh hal-hal tadi itu, zat kimia ya, kemudian infeksi toksoplasma ya, atau begitu. Kalau ini terjadi, maka seringkali pembentukannya janin tidak sempurna. Contohnya begini, janin misalkan sedang membentuk, katakanlah membentuk liver atau membentuk mata ini. Janin sedang proses pembentukan mata ya, mata kan ada bola matanya, ada isinya itu. Di situ tiba-tiba terjadi serangan atau invasi oleh toksoplasma atau pertumbuhan otak ya, otak itu. Dia makan sate banyak, wis pokoknya pas kurban sate banyak motongnya makan nggak mateng. Kita kan nggak tahu ya kambing yang mana atau hewan sapi yang mana yang terinfeksi. Karena masaknya tidak mateng, maka qadarullah ya, satu daging pun yang masuk ke dalam tubuh itu akhirnya toksoplasmanya dalam darah menyebar cepat dan menyerang proses pembentukan mata tadi. Maka terjadilah bitter spot ya, matanya menjadi putih gitu janinnya. Dengan USG nggak kelihatan, tapi pada saat lahir baru nampak bitter spot. Tapi kadang-kadang dengan 4 dimensi bisa samar kelihatan tuh ya, kalau dari samping itu lebih tebal itu bentuk matanya dan putih sekali kelihatan ya. Akhirnya apa? Korneanya rusak ya, jadi lensa matanya rusak, bayinya kan nggak bisa melihat, buta. Nah, saraf nervus optikusnya juga diserang, jadi buta. Itu dampak yang ngeri pada kecacatan bayi akibat serangan toksoplasma. Tidak hanya di situ, kalau terkena rubella misalkan, nah yang menyerang juga saraf pendengaran sama otaknya. Akibatnya bayi menjadi bisu tuli, begitu kan ya. Pada saat lahir sepertinya normal-normal saja, tetapi perkembangannya dia tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Karena tidak bisa mendengar, malah tidak ada rangsangan suara yang masuk, jadi tidak bisa membalas ucapan seorang, tidak bisa komunikasi. Makanya pakai isyarat tangan begitu ya, karena tidak ada respon feedback baliknya. Ya itu dampak-dampak yang sangat mengerikan ya. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai anak turun kita seperti itu. Makanya seorang ibu yang hamil memang banyak pengorbanan, Masya Allah ya, banyak pengorbanan dari sisi makanan, kehadiran dia selama 9 bulan dia mengandung ya. Tetapi Masya Allah pengorbanan itu kalau kita jalan dengan baik ya, Insya Allah pahala juga besar ya. Dan bayi sehat mendapatkan keturunan yang sehat ya. Jadi kiat-kiat tadi usahakan bisa kita pahami dan kita lakukan ya, pencegahan-pencegahan yang bisa menyebabkan bayi cacat bawaan ya. Tetapi kalau faktor keturunan memang tidak bisa kita berbuat apa-apa. Contohnya apa? Bibir sumbing, buta warna, itu faktor keturunan yang memang diturunkan kepada dari orang tuanya. Ya. Qadarullah seperti itu. Kita tidak bisa menghindari ya. Nah, terus atau Down syndrome ya karena usia ibunya, atau apalagi ya, jadi buta warna, bibir sumbing, Down syndrome, itu faktor cacat karena faktor genetik yang susah kita cegah ya. Begitu. Ada juga yang achondroplasia ya, dari faktor genetik juga itu, yang dimana tulang-tulangnya sangat rapuh, mudah patah gitu, dan bayinya biasanya tidak bisa bertahan lama ya. Ada lagi cacat misalkan thalassemia, thalassemia mayor misalkan atau minor, atau di mana dia mengalami kekurangan zat pembukaan darah ya pada tubuhnya, sehingga kalau berdarah nggak bisa berhenti, sulit berhenti ya, dan meningkatkan biasanya kalau anak perempuan bisa akan meninggal di tengah pada usia-usia masih dini. Itu hal-hal yang memang sulit kita hindari, qadarullah seperti itu. Tetapi kalau yang tadi bisa kita hindari. Demikian, mudah-mudahan cukup jelas saat ini ya. Kalau tidak jelas bisa ditanyakan kepada studio dan telepon atau WhatsApp. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa Anda mendengar Radio Kita TV dimanapun Anda berada. Syukran jazakallah khairan ya Dok atas penyampaian materi pada kesempatan sore hari ini. Dan alhamdulillah ya pemirsa, banyak sekali ya pelajaran yang kita bisa ambil ya. Banyak juga apa-apa yang harus kita pahami, kita cermati dari apa yang telah disampaikan oleh dokter yang, dan Masya Allah. Dan menurut saya ini tidak hanya seorang ibu ya atau seorang istri untuk mengerti hal ini, dan ini penting juga bagi para bapak ya, bagi para abi ya Dok ya, untuk bisa paham ya
mengenai hal-hal yang seperti ini. Baik, bisa dan mendengar radio kita TV dimanapun Anda berada ya. Di sesi pertama telah usai di penyampaian materi, dan insya Allah kami akan hadirkan sesi kedua setelah jeda berikut ini. Dan bagi pemirsa mendengar radio kita TV yang ingin bertanya ya, bisa di sesi kedua nanti Anda bisa mengirimkan pertanyaannya bisa melalui layanan WhatsApp kami di 085210943943 atau juga bisa telepon langsung ya di nomor telepon kami di 0231488281, dan insyaallah kami akan utamakan penelpon dulu ya. Semoga Anda bisa bersama kami di kesempatan sore hari ini. Baik, jangan kemana-mana. Setelah jeda ini insyaallah kami akan hadirkan di sesi kedua. Tetap di 94,3 FM Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Selamatkan negeri kita dari kemaksiatan-kemaksiatan. Mungkin kita hanya berpikir menyelamatkan negeri kita dari musuh-musuh yang mau mencaplok daerah kekuasaan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Jangan berpikir kita, insya Allah kita sudah punya peralatan yang komplit yang dapat menyelamatkan negeri kita dari serangan musuh. Tapi jangan sampai kita menjadikan Allah musuh kita. Allah dapat menghancurkan negeri ini hanya dengan satu ucapan. Kun, hancur. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Kita sering mendengar ucapan iman. Kita sering kali disuruh bertakwa. Tapi apa buktinya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tatkala kemaksiatan merajalela di mana-mana. Tatkala tempat-tempat kesyirikan juga masih dilestarikan. Tatkala pergaulan bebas dibiarkan. Tatkala LGBT didiamkan, kita tinggal nunggu azab Allah, jemaah. Ada ribuan pendengar, tercerahkan akidahnya. Ada ribuan pendengar, menuju jalan hidayahnya. Engkau pun kan raih pahala semisal mereka. Bahkan satu hidayah lebih berharga dari unta merah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah. Sambil penawaran sedekah jariah rutin operasional dakwah, salurkan saham akhirat Anda via rekening Bank Syariah Mandiri nomor rekening 773-000-1112 atas nama Radio Kita FM Cirebon dengan kode ATM 451. Konfirmasikan transfer Anda, ketik rutin, spasi bulan, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah. Kirimkan melalui WhatsApp atau SMS ke nomor 0877 299 00923. Mari berlomba menebar benih hidayah. Ketika ada wabah penyakit yang merebak di masyarakat, terkadang kita merasa takut dengannya, dan itu adalah naluri dari manusia. Kaum muslimin telah diberikan 3 penjagaan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang pertama, zikir pagi dan petang. Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Kedua, membaca doa ketika keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah. Sebagaimana dalam hadis, engkau akan dicukupi, diberikan petunjuk dan penjagaan. Ketiga, jika engkau masuk ke dalam suatu tempat, maka bacalah A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dalam hadis disebutkan bahwa barang siapa yang membacanya tidak akan ditimpa keburukan di tempat tersebut. Terakhir, ada doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Semoga Allah menjaga kita dan seluruh kaum muslimin. Allahumma amin. Al-Hadisul Awwal An Amiril Mu'minina Abi Habsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahul Bukhari wa Muslim. Doa pemusnah kesedihan di dalam hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa yang agung. Beliau bersabda yang artinya, tidaklah seorang mengucapkan doa ini melainkan Allah Azza wa Jalla akan menghilangkan kesedihan dan kesusahannya serta menggantikannya dengan kegembiraan. Doa tersebut adalah Allahumma inni abduka wa banu abadika wa banu amatik nasiyati biyadik madin fi hukmuk adalun fi qada'uka as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw alamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'ana rabbi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, sungguh aku adalah hamba-Mu, anak dari hamba-Mu yaitu Adam alaihi salam, dan aku adalah anak hamba-Mu yang perempuan yaitu Hawa. Ubun-ubunku berada dalam genggaman-Mu, hukum-Mu ya Allah berlaku atasku, dan ketetapan-Mu ya Allah pasti adil pada diriku. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan segala nama yang Engkau miliki, yang Engkau menamakan dirimu dengannya, atau dengan nama yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau dengan nama yang Engkau ajarkan kepada seorang dari makhluk-Mu, atau dengan nama yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang berada di sisi-Mu. Aku mohon kepadamu dengan itu semua, kiranya Engkau menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk dalam hatiku, sebagai cahaya dalam dadaku, sebagai pelipur bagi kesedihanku, dan sebagai penghilang kesusahanku. Hadis riwayat Ahmad. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Baik, Anda mendengar Radio Kita TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ya, telah kita simak bersama ya tadi mengenai kiat-kiat menghindari bayi cacat bawaan, Dok ya. Dan insyaallah pada kesempatan ini kami juga terima kasih banyak ya, jazakumullah khairan atas Anda yang masih setia bersama kami di
94,3 FM Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Dan bagi Anda bisa mendengar Radio Kita TV dimanapun Anda berada, apabila Anda ingin bertanya ya mengenai seputar kesehatan dan konsultasi seputar kesehatan kandungan atau bahkan sesuai dengan tema juga dan secara umum juga boleh ya, Anda bisa mengirimkan layanan WhatsApp kami ya di 052 10 943 943 dan juga bisa melalui layanan telepon kami ya pemirsa di 0231 488 281. Dan kami utamakan ya misalnya mendengar Radio Kita TV, bagi penelpon terlebih dahulu kami persilakan ya. Dan sebelumnya Dok, mungkin menunggu dari penelpon ya, insyaallah saya ada beberapa pertanyaan Ustaz. Iya, silakan. Mengenai tadi ya kiat-kiat menghindari cacat bawaan, bayi cacat bawaan itu bisa dicegah dari sejak kapan sih Dok? Apakah dari sejak kita dinyatakan hamil ataukah dari jauh-jauh hari Dok? Iya, jadi yang tadi saya terangkan tadi ya bahwa untuk mencegah cacat bayi-bayian itu bisa dicegah dari saat mau menikah itu kan. Nah, karena untuk menghindari faktor keturunan ya kan, ada juga faktor keturunan yang saling menguatkan ya. Misalkan katakanlah seorang pasangan suami istri ini mempunyai bakat atau mempunyai faktor keturunan bibir sumbing ya. Bibir sumbing ini merupakan gen resesif pada genetiknya tuh. Jadi kalau dia ketemu dengan suami, misalkan suaminya tidak membawa genetik bayi cacat sumbing ya, kemudian ibunya membawa. Kalau ketemu gennya maka ketutupan ini, tidak nampak, tidak muncul. Nah, ini namanya gen resesif. Makanya itu di sini perlu konseling tadi itu. Tetapi kalau dari faktor keturunan dari suaminya ada, misalkan bibir sumbing, kemudian dari istri juga ada, sangat calon istri ada sumbing, maka kemungkinan besar jadi anaknya hamil bisa menurunkan bibir sumbing tersebut. Kemungkinan masih ada ya seperti itu. Jadi itu berarti kan sebelum kejadian kehamilan tuh. Betul. Nah, dan setelah saat hamil juga tadi itu ya mencegah katanya tanda-tanda infeksi ya, mencegah kita dari infeksi toxoplasma, mencegah TORS tadi itu, mencegah infeksi rubella. Kemudian makanannya harus baik, tidak mengandung zat-zat kimia yang berbahaya, memakai pemain kosmetik yang tidak berbahaya tadi itu ya, seperti tadi ya. Ya baik, berarti harus dihindari dari sejak dini ya Dok ya. Bahkan sebelum hamil juga tadi faktor-faktor tadi yang disebutkan sama dokter ya, bisa ada menunda nikah misalkan kan di usia subur atau bahkan makan makanan yang banyak mengandung zat pengawet ya misalnya ya, atau dengan logam berat dan lain sebagainya, bahkan kosmetik juga bisa. Ini Dok ya, betul. Bahkan Masya Allah bisa menyebabkan janin kita atau bayi kita cacat bawaan. Baik, bisa mendengar Radio Kita TV dimanapun Anda berada, insya Allah kami akan hadirkan ya pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah yang sudah masuk ya. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak disebutkan namanya di sini. Saya mau tanya Dok, saya seorang ibu dari 2 orang anak laki-laki. Anak pertama sama anak kedua saya jarak kelahirannya 5 tahun, dua-duanya semua cesar. Tapi anak kedua saya ada cacat dari lahir, kakinya yang sebelah bengkok, jadi dia jalannya pakai mata kaki Dok. Yang jadi pertanyaan saya pengen punya anak lagi tapi trauma Dok sama anak kedua saya untuk masalah di kakinya. Terima kasih Dok. Solusinya gimana Dok? Iya, memang namanya talif equinivarus ya, itu bisa juga karena faktor lingkungan bayi di dalam janin ya. Misalkan dia ketubannya, misalkan pada saat bayi ketubannya sudah kurang sehingga kakinya itu ketekuk terus di dalam itu, kejepit terus. Nah ini bisa misalkan juga cacat bawaan tadi itu. Tergantung tipenya, bisa talif equinivarus, valgus ya seperti itu. Ya bisa pegang kini, bisa ke sana ya. Itu karena cacat karena faktor
pada saat pertumbuhannya dia terganggu. Nah, misalnya kurang ketuban masa kecil ya, cepit di tengah, maka Iya. ini pada saat proses pertumbuhannya terhambat. Apa yang saya katakan tadi, jangankan kaki ya, kadang-kadang kalau pertumbuhan tulang juga bisa terganggu karena ya. harus ruangan itu harus cukup luas misalkan sehingga tidak terhalangi pertumbuhannya. Nah seperti itu. Ada juga yang Bend syndrome ya, karena misalkan ketubannya pecah, kemudian selaput tadi melilit ke kakinya bayi, maka bayinya kadang-kadang ada bekas tandanya tuh, jadi kayak mengkerut gitu kakinya ya, kecil sebelah seperti itu. Jadi itu ya kodarullah ya, hal-hal yang memang di luar kemampuan kita ya, sulit untuk seperti itu. Makanya kalau ban pecah ataupun ada masalah lain segera ke dokter ya untuk diantisipasi supaya tidak kekurangan ketuban misalkan seperti itu. Jadi infus diberikan zat ataupun obat-obatan yang bisa memperbanyak ketuban dan mempercepat penutupan kembali selaput ketuban tadi. Ya, hal seperti itu. Jadi kalau talfiqurnifarus biasanya itu tidak selalu begitu ya. Insya Allah nanti hamil berikutnya tidak masalah. Makanya perlu USG yang rutin ya untuk supaya cepat diketahui. Satu waktu misalnya ketubannya kok sedikit banget, maka harus diinfus untuk memperbanyak ketuban misalkan, ataupun ibunya dimotivasi untuk banyak minum ya, banyak makan zat-zat bergizi, mengandung protein ya, mengandung kalori, sehingga ada keseimbangan pertumbuhan antara katabolisme dan metabolisme daripada sel tubuh janinnya. Baik, berarti tadi yang sudah dikatakan sama dokter bahwa ketika ada beberapa yang tadi kejepit, terlilit itu bisa disebabkan karena mekanis ya, posisi dari si ibunya itu enggak, misalnya dari posisi tidur kah atau duduk kah atau dalam keadaan apa gitu. Justru posisi bayi dalam kandungannya, bukan posisi ibunya. Bayi dalam kandungannya gitu kayak. Jadi dalam kandungannya misalkan pada saat dia kakinya melipat begitu kan, terus kemudian kekurangan cairan sehingga kakinya nggak bisa bergerak, otomatis dalam kondisi ketekuk terus misalkan begini ya, sampai nanti lahir gini terus. Namanya talis equinovarus ya. Tarik valgus misalkan ada juga yang begitu, kakinya begini kayak kelengkor ya begitu. Nah pada saat begitu tuh ada koreksinya, begitu lahir bisa segera dikoreksi oleh bedah tulang anak, ada ortopedi namanya yang bisa mengoreksi cacat bawaan karena seperti itu. Ya saya kira sekarang sudah bisa dikoreksi ya, bisa diobati, ya. Bisa diobati sebelum dia besar, makanya pada saat sudah segera mungkin supaya segera pulih kembali pertumbuhannya itu. Ya masih belum terlambat ya begitu. Betul. Ya. Ya jadi begitu ya, pemirsa dan mendengar radio kita TV dimanapun Anda berada, bahwa harus sesegera mungkin ya apabila kita mengalami si anak buah hati itu tidak terlalu, mohon maaf, tidak normal ya dok ya, atau cacat bawaan. Baik, pemirsa dan mendengar radio kita TV dimanapun Anda berada, masih bersama Dr. Irfan ya. Anda juga masih bisa bertanya bersama kami di layanan WhatsApp kami di 0852 10 943 943, atau juga bisa telepon secara langsung ya, interaksi bersama kami melalui telepon kami di 0231 488 281. Baik, ada pertanyaan masuk nih dok dari siapa ya namanya, tidak menyebutkan nama. Mengenai sitoplasma itu apakah berlaku juga bagi wanita yang dinyatakan hamil lalu beberapa minggu kemudian hilang janinnya atau tidak jadi gitu dok? Iya betul sekali. Jadi toksoplasma tadi sudah saya sebutkan kan ya, kalau toksoplasmosis bisa menyebabkan bayi cacat kalau dia bertahan ya, bisa juga langsung meninggal misalkan ya, bisa juga tidak berkembang, namanya birth ovum. Jadi belum sempat jadi janin sudah hilang, bukan hilang tapi ya nggak ada janinnya, dimakan sama toksoplasma tadi. Iya itu. Dimakan, jadi tinggal kantongnya doang, tapi tidak ada janin di dalam, karena rusak gitu ya. Nah, itu bisa juga seperti itu. Bisa juga yang birth ovum itu karena memang kualitas sperma dan telurnya tidak normal begitu, atau ada cacat genetik sehingga pertumbuhannya tidak ada. Begitu ya pemirsa mendengar radio kita TV. Terkadang kita di mungkin orang-orang kepercayaan orang kampung dok ya, janinnya hilang, wah nanti diambil apa ini ya. Kepercayaan kita kan seperti itu dok ya. Diambil apa teluh apa dan lain sebagainya.
ternyata itu secara medis juga dibahas ya pemirsa dan pendengar radio kita TV, dan kita sebagai mungkin sebagai ibu atau istri ya untuk bisa menjaga kandungan dan menjaga diri ya pemirsa dan pendengar radio kita TV agar tidak terjadi cacat bawaan. Baik, pertanyaan selanjutnya Dok, dikirim dari tidak menyebutkan nama juga. Bismillah. Assalamualaikum Dok, mau bertanya Dok. Sering kita dapati anak-anak yang mengalami bibir sumbing. Oh tadi ini ya sejak lahir Dok. Nah itu biasanya mempengaruhi cacat pada bayi bibir sumbing dari faktor apa Dok? Apakah emang dari cacat bawaan atau pola hidup dari orang tuanya yang kurang baik Dok? Misal merokok dan sebagainya. Mohon penjelasannya. Tadi sudah dibahas ya misalnya ya mengenai cacat sumbing. Jadi cacat sumbing itu macam-macam ya, memang ada dari ringan sampai berat ya. Kalau yang ringan tuh hanya bibirnya doang yang nggak nyambung gitu ya. Ada juga sampai berat sampai pada langit-langitnya, tulangnya nggak nyambung. Jadi dia memang ada faktor keturunan ya, bisa juga ada faktor genetiknya. Ya dia tadi tuh faktor resesif, bayi sumbing, palato, gnatoskisis atau skisis saja pada bibirnya, bisa pada palatumnya atau langit-langitnya bisa ikut nggak nyambung ya. Yaitu macam-macam juga dari ringan sampai berat. Makanya kalau pada saat lahir ketahuan seperti itu segera ya untuk ditangani. Yang ahlinya adalah ada bedah mulut ya, ahli bedah mulut yang khusus menangani seperti itu. Atau bedah plastik bisa ya menangani bibir sumbing ya. Jadi ada 2 ahli yang bisa menangani cacat bawaan mengenai tentang bibir sumbing ya, seperti itu. Baik, demikian ya pemirsa mendengar radio kita TV. Kita lanjut di pertanyaan dari pemirsa ya yang ada di rumah melalui layanan WhatsApp. Assalamualaikum, maaf Dok di luar tema nih. Saya punya adik tiri, dia telah dioperasi usus buntu. Akan tetapi sudah 2 bulan lebih masih sakit terus perutnya Dok. Apakah operasinya ini salah atau gimana Dok? Karena saya juga baru tahu dokter yang mengoperasinya pun masih praktek. Gimana Dok? Mengenai usus buntu. Jadi katanya kalau sudah operasi tapi ternyata masih sakit perutnya. Sakitnya bagaimana nggak jelas ya. Iya. Memang kalau bekas operasi ya wajar sakitnya Wajar sampai 2 sakitnya. bulan sampai itu. Kalau dikatakan gagal ya, tanda-tanda kalau operasi kalau ada infeksi misalkannya ada nanah atau apa itu namanya itu infeksinya gagal karena faktor-faktor kebersihan misalkan ya begitu. Atau berhasil tetapi si pasiennya tidak bisa menjaga luka dengan baik misalkan begitu ya, atau tidak diminum obat-obatannya setelah operasi, bisa juga menyebabkan infeksi. Tapi kalau hanya sakit saja itu wajar karena biasanya memang tergantung derajat beratnya infeksi usus buntu ya. Kalau sudah pecah misalkan sampai kemana-mana ya namanya ya bisa sepsis, bisa infeksi peritonitis, maka terjadi pelengketan di situ ya. Jadi pelengketan akibatnya apa ya, lengket ya karena akibat sudah parah betul baru dioperasi ya. Kalau usus buntunya masih dalam tahap misalkan infiltrasi ataupun hanya sebatas pembengkakan terus diambil, biasanya tidak ada faktor-faktor yang lain yang langsung sembuh langsung nyaman lagi. Saya sendiri pernah operasi usus buntu, itu pun hampir pecah. Jadi tadi saya merasa sampai 1,5 bulan masih sakit itu ototnya ya sakit, buat gerak pas sakit lama-lama akan hilang sendiri ya. Karena apa? Ototnya kan dipotong ya, otot itu dipotong, diiris kemudian diambil sebuntunya terus dijahit begitu ya. Jadi faktor penyembuhannya agak lama, apalagi ini aktif untuk bergerak jadi begitu. Nah saya kira wajar aja wajar ya, selama tidak tanda-tanda muntah, panas dingin atau panas yang tujuh naik terus, saya itu berarti ada sesuatu ya gitu. Kalau dia biasa saja dan nyeri-nyeri pada ototnya biasa saja ya. Baik, syukran jazakumullah khairan Dok ya atas penjelasannya, dan alhamdulillah ya pemirsa mendengar radio kita TV, banyak sekali pelajaran yang telah kita dapati ya di kesempatan sore hari ini, tentunya di program konsultasi kesehatan kandungan dan umum. Baik, pemirsa mendengar radio kita TV dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya atas kebersamaan Anda dari program berikut ini yang insyaallah kami akan hadirkan, yang insyaallah akan bermanfaat bagi kita semua. Dan kami juga mohon maaf ya apabila banyak kesalahan yang kami perbuat di kesempatan sore hari ini, dan kami juga mohon maaf dari beberapa pemirsa dan pendengar radio kita TV yang telah bertanya tapi belum sempat terjawab ya karena keterbatasan waktu kami di kesempatan sore hari ini. Baik,
Pemirsa mendengar radio Kita TV, saya penyiar yang insyaallah pamit undur diri dari hadapan Anda, dan juga dokter dari pamit undur diri ya dari hadapan Anda. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Satu hadis dari Ammar bin Yasir dari Nabi SAW, "Man kana dza wajhain," barang siapa yang punya dua wajah di dunia, kana lahu lisanani minan nar yaumal qiyamah, maka nanti pada hari kiamat dia juga akan memiliki dua lidah berapi. Waliyadzubillah. Ini satu ancaman, satu penghinaan bagi dia, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang berbuat demikian dengan mengatakan hamazin masya'in binamim, yang suka berjalan di tengah-tengah manusia dengan melakukan namimah, mengadu domba.